Orang yang menghalalkan untuk menindas, menyakiti, menghina keluarga suci Nabi Muhammad. Hati-hati. Yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang membenci anak cucu Nabi Muhammad. Aitrati Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, sanaknya Sayyidina Hasan dan Husain wa dzurriyyatihima, dan anak cucu Sayyidina Hasan dan Husain, mereka ahlul bait. Dan jangan kau benci mereka. Kalau mau tanya dalilnya, apa dalilnya cinta kepada ahlul bait? Quran nanti ditafsirkan beda, hadis tafsirkan beda, tidak perlu dalil. Assalamualaikum jamaah. Tahan emosi kita sejenak. Nanti kita tonton videonya awal sampai akhir. Setelah selesai, terserah Anda mau komen bagaimana. Di video kali ini, seorang muhabbib menyampaikan bahwa siapapun yang tidak mencintai cucu Nabi akan masuk neraka. Dan mencintai cucu Nabi tidak perlu dalil dari manapun, tidak perlu dari Al-Quran, dari kitab, dari manapun itu, hanya cukup hati yang ikhlas dan pikiran dengan logika. Itu yang menurut mereka. Untuk lebih jelasnya, kita tonton videonya awal sampai akhir. Nanti kita diskusi di bawah komentar. Luapkanlah komentar kalian terserah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya bersama-sama penampilan seorang Habib Alami dari kedudukan Yemen. Selamat menyaksikan. Orang yang menghalalkan untuk menindas, menyakiti, menghina keluarga suci Nabi Muhammad. Hati-hati. Yang dilaknat oleh Allah adalah orang-orang yang membenci anak cucu Nabi Muhammad. Aitrati Rasulullah. Siapa mereka? Mereka adalah Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, sanaknya Sayyidina Hasan dan Husain wa dzurriyyatihima, dan anak cucu Sayyidina Hasan dan Husain, mereka ahlul bait. Dan jangan kau benci mereka. Kalau mau tanya dalilnya, apa dalilnya cinta kepada ahlul bait? Quran nanti ditafsirkan beda, hadis tafsirkan beda. Tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Hubbullah wa hubbur rasul. Hubbun nabi, hubbu ahlil bait was sahabah. Ini butuh hati, nggak butuh dalil. Butuh hati yang bersih mencintai mereka. Tidak perlu dalil. Orang yang bersahabat dengan Nabi ditanya, wajib nggak kita cintai mereka? Itu majnun. Anak cinta sama guru ana, teman guru ana hargai. Anak cinta dengan istri ana, teman istri ana cintai. Oke, inti cinta Nabi nggak cinta dengan sahabat Nabi? Sudah nggak perlu dalil, nggak usah Quran, nggak usah hadis, pakai akal. Orang yang Allah pilih menjadi sahabat Nabi, kau benci? Yang kedua, orang yang Allah pilih menjadi itrah, anak turun Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, kau benci? Dalam hadis sahih disebutkan, lau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam thumma laqi Allah wa huwa mubghidun li ali Muhammad dakhalan nar. Kalau orang hidupnya ibadah di Ka'bah antara rukun Yamani dengan maqam, itu Ka'bah itu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, multazam, di situ dia ibadah, dia sujud sama Allah, sofana, maknanya bersimpuh di hadapan Allah di situ sampai seumur-umur, sampai mati. Kemudian bertemu dengan Allah, mati, meninggal. Wa huwa mubghidun li ali Muhammad, dalam keadaan dia benci dengan anak cucu Rasulullah, kata Nabi Muhammad, dakhalan nar. Udah gak usah dihisab, masuk neraka ini orang. Mana amal ibadah itu? Kalau sudah ada galap, ada iri dengan ahlul bait. Kalau ente mengatakan, kenapa sih? Apa kemuliaan mereka apa? Ana tanya sama ente, wes ente kemuliaan ente apa? Kok ente dipilih sama Allah menjadi khairu ummah? Apa boleh umatnya Nabi Musa iri kepada Anda? Apa boleh umatnya Nabi Isa iri kepada Anda? Para anbiya, mereka punya umat, tapi yang paling dicintai oleh Allah sudah yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmat siapa yang dia inginkan. Kita ini sudah dipilih sama Allah sebagai paling baiknya umat.
Umat Nabi Musa dan Isa nggak usah kritik, nggak ridho, ini sudah pilihan. Kita paling afdolnya umat, sudah. Kenapa ya Rob? Kok aku kalah umatku dengan umat Nabi Muhammad? Jawaban Allah, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Terserah Allah. Allah yang ingin, Allah yang berkehendak. Sudah. Berarti ente mendapat kemuliaan. Kemudian di antara umat Nabi Muhammad ada khususiyah lagi. Siapa? Alu baiti Muhammad. Anak cucu Rasulullah. Jangan ente enggak ridho. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah pilih dia. Allah angkat kedudukannya. Yang wajib untuk kita cintai demi Nabi Muhammad SAW. Maka itu barang siapa yang membenci keluarga Nabi Muhammad, maka ambil kepastian bahwa dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi Muhammad, didoakan diusir dari rahmat Allah. Maka kalau ada sedikit pun hasad, ada sedikit pun benci di hati kita untuk anak cucu Rasulullah SAW, minta, nangis kepada Allah. Gimana ente ada kebencian, ada kehasutan di hatimu atau iri dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan? Ya. Ketika Nabi SAW berdakwah, mengajak orang semua dekat kepada Allah, jasa Nabi nggak bisa dilupakan. Kemudian apa yang harus aku minta kepada umatku agar mereka bisa menjalas jasanya Nabi Muhammad? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, qul, wahai Muhammad, qul, la as'alukum alaihi ajra." Dari semua yang telah diperlakukan oleh Nabi Muhammad, Nabi sudah membuat kita paling afdalnya umat. Nabi sudah membuat kita kenal Allah. Nabi sudah menjauhkan kita dari api neraka. Maka balasannya Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku nggak minta imbalan apa-apa illa mawaddata fil qurba, kecuali kalian cintai anak cucu Nabi Muhammad. Fahubbuka li ahlil bait hubbuka li jaddihim. Cintamu kepada anak cucunya Nabi adalah cintamu kepada Nabi Muhammad. Ya. Makanya hati-hati, ada golongan namanya nasibi. Apa nasibi? Nasibi itu pembenci mereka anak cucu Rasulullah. Ada lagi Rafidhi yang membenci sahabat Nabi. Maka Imam Syafi'i ketika mencintai Ahlul Bait dituduh. Ketika kita cinta anak cucu Rasulullah dituduh. Dituduh dikatakan bahwa ente Syiah, ente Rafidhah karena ente mencintai Ahlul Bait. Kata beliau, kau tuduh aku cinta kepada anak cucu Rasulullah dengan tuduhan Syiah dan Rafidhah? Kalau memang cinta anak cucu Nabi Muhammad adalah Rafidhah, sampaikan kepada mereka bahwa aku rajanya Rafidhah. Aku imamnya Rafidhah. Aku Rafidhahnya orang paling Rafidhah. Cinta sama anak cucu Nabi dituduh macam-macam. Maka itu kita diingatkan di sini. Dalam hadis yang kalian hafal, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kalau kalian ingin menggapai cinta Nabi Muhammad, cintai anak cucu beliau Rasulullah. Barang siapa yang membencinya dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang menghalalkan untuk mencaci mereka, menghina mereka, dilaknat oleh Allah. Al-mustahil li itrati, dalam syarahnya disebutkan al-mustahil li idai itrati Muhammad. Orang yang menghalalkan hukum atau perbuatan mencaci anak cucu Nabi Muhammad dilaknat oleh Allah. Simak cuplikan video bagaimana penampilan seorang oknum Habib Bahalawi Ketua Yamen. Untuk oleh sebab itu, kita simak videonya ini dengan akal dan waras kita. Bukan mata hati kita, bukan pikiran kita yang tidak konsep. Bagaimana apa yang disampaikan oleh penampilan dari oknum Habib tersebut, yaitu orang yang tidak mencintai cucu Nabi akan masuk neraka, dan mencintai cucu Nabi itu tidak perlu dari negara mana-mana.
apapun, Al-Quran pun tidak penting, kitab pun tidak penting, wis pokoknya semuanya nggak penting. Itu sudah jelas bagi keturunan Hasan Hussein dan 5 lainnya. Itu sudah jelas. Kalau yang cucu-cucu yang ini itu perlu dipertanyakan lagi. Kita perlu berpikir panjang tentang apa yang selalu mereka sampaikan seperti itu. Kita diwajibkan atau diharuskan menghargai atau menyayangi siapapun itu, dari mana agama-agamanya itu. Kita tidak harus pilih, kita harus mencintai ini. Kalau tidak sepaham dengan mereka, kita benci. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Kita sebagai umat muslim itu harus saling menyayangi dan juga saling mengingatkan bahwa kalau ada saudara kita yang salah, kita wajib mengingatkan kalau bisa diingatkan. Kalau seperti oknum-oknum yang lagi ramai kali ini, kita berpikir panjang untuk mengakui bahwa mereka adalah cucu Nabi. Saya tidak habis pikir kalau ada mukibin yang sangat mendewakan kelompok mereka yang merasa mengakui dia adalah cucu Nabi. Ada apa dengan mereka? Maka oleh sebab itu kita harus buka mata dan hati kita, pakai akal logika kita, akal waras kita yang kita konslet. Bagaimana penjelasan mereka? Kita lihat, kita tonton dari orang awam saja, kita sudah paham bahwa mereka yang disampaikan mereka itu seperti itu tidak benar. Nabi saja tidak pernah menyontohkan seperti itu. Lalu dan yang orang-orang yang mengaku cucunya selalu berbicara kotor, menghina, merendahkan, mencaci maki. Kalau seandainya Nabi Muhammad masih hidup, bagaimana malunya beliau karena benar-benar cucu mereka seperti itu. Kita harus berpikir waras, berpikir cerdas, bagaimana menyikapi sesuatu. Oleh sebab itu, maka kita harus memutar mata hati kita sekali lagi. Kita prihatin kepada saudara-saudara kita yang sangat berlebihan sekali menjunjung, menghormati dan memuliakan kelompok-kelompok yang tidak sepantasnya. Kita menghargai, kita wajib menghargai, mencintai ulama-ulama yang mengutamakan ilmu, bukan mengutamakan nafsu. Kita perhatiin, subhanallah, kita sebagai umat muslim, barangkali ada saudara-saudara kita yang lagi terlena, yang lagi galau, menerima, yang lagi hilang, dimasuki doktrin-doktrin kelompok mereka. Saudaraku dimanapun Anda berada, bila mana ada salah kata, kami segera admin yang fakir ilmu, tidak pernah luput dari salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Video ini dibuat tidak ada unsur adu domba. Video ini sebagai edukasi agar kita bisa berpikir cerdas dan waras, biar tidak konslet. Saudaraku dimanapun Anda berada, mari sebarkan video ini sebanyak mungkin, ajak saudara kita semuanya belajar berpikir cerdas dan waras, biar tidak ikut konslet. Kasihan sekali saudara-saudara. Terima kasih. Bila mana ada salah kata, sekali lagi mohon maaf. Ojo lali ojo solawat sing akeh beda konslet. Assalamualaikum.